Haleluya, saudara-saudaraku. Salam 1000 orang misi, saudara-saudaraku. Salam kiri kanan saudara, katakan salam 1000 orang misi. Saya mau ucapkan salam, tapi salam kita ini sekarang istimewa ya. Ini santi kita ya. Haleluya, saudara. Jadi kalau saya ucapkan salam tentara Tuhan di akhir zaman, jawaban saudara salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, itu santinya. Haleluya, saudara. Kalau saya ucapkan salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, jawaban saudara salam tentara Tuhan di akhir zaman. Oke ya. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik. Tangannya kurang diangkat, saudaraku. Haleluya ya. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik Kristus. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam perjuangan, saudaraku. Salam perjuangan. Salam kiri kanan saudara, salam perjuangan, saudara. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah masuk ya di bulan Maret, minggu yang kedua sekarang ini. Nah, saudaraku, mari kita sekarang saya ajak kita buka firman Tuhan. Saya bawakan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu worship. Dalam bahasa Inggris worship, dalam bahasa Indonesia itu artinya menyembah Tuhan ya, penyembahan, worship. Mari saudara, saya ajak dulu kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 10 sampai 11. Yuk semua kita buka Alkitab kita. Matius pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Yang sudah dapat katakan haleluya. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya, saudara. Pada hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang worship atau penyembahan kepada Tuhan. Ada dua hal yang akan kita dengarkan pada hari ini tentang penyembahan. Yang pertama itu penyembahan berbicara tentang keputusan, sebuah keputusan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan keputusan kita. Saudara-saudara, saya mengajak dahulu sekarang lagi saya akan bacakan kepada kita bagaimanakah penyembahan yang terjadi di sorga yang dilihat oleh Yohanes dan dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Kalau saudara mau baca bersama saya boleh. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai ayat ke-11. Mari saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan kepalanya di hadapan tahta itu sambil berkata,
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Haleluya saudara. Ini saudara penyembahan di sorga yang dilihat oleh Yohanes. Saya baca lagi, lanjut pasal yang kelima, ayat 9 sampai 14. Mari kita baca ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan belajar mengenai keputusan. Di dalam menyembah Tuhan itu ada suatu hal yang sangat penting, yaitu sebuah keputusan. Saudara, saya mau menceritakan dengan singkat terlebih dahulu, yaitu jatuhnya sosok malaikat pemimpin pujian penyembahan di sorga yang bernama Lucifer. Malaikat ini jatuh dan menjadi iblis karena dia ingin disembah di sorga. Yesaya pasal 14, saya persiapkan buat kita. Yesaya pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ke-15. Dia ingin disembah di sorga. Ayat 12, Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Inilah ayat-ayat tentang Lucifer. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Inilah dia yang bernama Lucifer, malaikat pemimpin penyembahan di surga. Dia hendak menyamai Tuhan.
Dia mau supaya penyembahan kepada Tuhan itu diberikan kepadanya. Dan akhirnya saudaraku dikasih Tuhan, dia dilemparkan ke tempat yang paling bawah, yang paling di dalam, di tempat orang-orang mati dikatakan. Dia dilemparkan dari dalam surga. Inilah dia iblis. Jadi kita mengenal keputusan daripada Lucifer pada waktu itu. Dia membuat sebuah keputusan yang membuat dia dilemparkan dari surga dan menjadi iblis. Saudara, di akhir zaman ini ada sebuah enzim yang bernama luciferase, enzim luciferase. Beberapa orang banyak merasa nyaman dengan enzim tersebut. Saya itu sangat tidak boleh. Itu sebabnya seruan saya dari dulu tetap pada anak Tuhan, jangan terima tanda binatang yang sudah beredar di akhir zaman di seluruh dunia. Dan kalau sudah pernah menerimanya, stop, bertobat, dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jelas saudara? Haleluya saudara. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini akan terus berjalan seperti firman Tuhan yang saya bawakan minggu kemarin, seperti yang sudah dituliskan dalam kitab Nabi Daniel. Terus. Nah saudara-saudara, selanjutnya saya hendak membawakan juga, kita sudah tahu tadi jatuhnya Lucifer. Lalu kemudian jatuhnya manusia juga terjadi akibat daripada dosa daripada yang membuat Lucifer ini juga jatuh. Dia berkata kepada Hawa, ular itu, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kalau tadi dikatakan dia ingin menyamai yang maha tinggi, sekarang setelah Tuhan menciptakan manusia, dia menghasut manusia dengan tipu dayanya. Apakah yang dikatakannya? Ayat kelima pasal 3. Tetapi ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah, ingin menyamai yang maha tinggi, jadi dilemparkan dari surga dan menjadi iblis. Dan dia menularkan hasratnya, keputusannya yang ingin menjadi seperti Tuhan, supaya ingin menerima penyembahan. Dia tularkan kepada Hawa. Dan Hawa, saudaraku, terkena tipu muslihat setan. Kan jelas ya sama ya? Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sebuah keputusan daripada Hawa dan juga Adam waktu itu yang membuat jatuh manusia jatuh dalam dosa. Sekarang saya akan menceritakan, menyampaikan tentang bangsa Israel. Jadi tentang penyembahan itu, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, terlebih kita di akhir zaman ini, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah keputusan. Keputusan itu dibuat dengan sadar. Dan saya sedang menyampaikan tentang keputusan ini, biar kita mengerti. Israel sebagai peringatan. Keluaran pasal 32. Saya akan bacakan. Keluaran 32 ayat 1 sampai 8. Oh, haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Judulnya Anak Lembu Emas Israel sebagai peringatan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka,
tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, mereka yang berkata ini ya, orang Israel ini, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, Harun sekarang berseru, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah. Kita sudah melihat yang pertama tentang penyembahan ini, yaitu iblis, Lucifer. Dia mau disembah, dia dilemparkan dari surga. Lalu kemudian manusia juga ditularkan supaya kamu menjadi seperti Allah. Dan akhirnya manusia melanggar perintah Tuhan supaya jangan memakan pohon, kan begitu, buah pohon yang ada di Taman Eden. Jatuhlah manusia. Lalu sekarang Israel juga tentang penyembahan, menyembah kepada Tuhan. Israel membuat sebuah keputusan untuk menyembah anak lembu emas. Dituliskan di dalam Alkitab kita ini sebagai peringatan bagi kita semuanya. Ada haleluya, saudara? Saudara-saudara dikasih Tuhan, tahun 2021 yang lalu, kalau kita lihat di tahun penanggalan tahun Chinese New Year, ya. Tahun 2021 itu adalah tahun lembu logam. Lalu kemudian di tahun 2021 awal itulah, ya, tanda binatang mulai beredar di seluruh dunia. Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kisah yang barusan kita baca ini, itu orang Israel tidak sabar. Dan mereka memutuskan sendiri. Dan juga bukan hanya sendiri, mereka memutuskan berbanyak-banyak. Dan juga mereka memutuskan untuk mengganti Tuhan. Padahal Tuhan yang menuntut mereka keluar dari tanah Mesir itu sudah melakukan tanda ajaib dan mujizat. Bahkan ada tiang awan dan tiang api, mereka nggak takut. Itu sebagai peringatan. Lalu kemudian saudara, mereka lihat laut itu terbelah. Tapi mereka segera lupa dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Lalu mereka memutuskan untuk membuat anak lembu emas dan menyembah kepada anak lembu emas. Saudara, ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Saudara, karena nanti akan kita lihat pada akhirnya siapa sebenarnya yang sangat ingin disembah. Lalu saudara dikasih Tuhan, mereka tidak sabar, mereka minta ganti Tuhan. Lalu Harun yang adalah orang yang dipercayakan oleh Musa untuk menjaga umat Tuhan pada waktu itu, Harun melepaskan orang Israel. Harun
dia tidak menjaga orang Israel dengan baik. Saudara-saudara, Musa itu adalah lambang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu Musa lahir kan mau dibunuh, betul? Sama Firaun. Waktu Tuhan Yesus lahir kan mau dibunuh sama Herodes. Ya. Jadi Musa ini gambaran daripada Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini juga begitu. Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Begitu ya. Jadi inilah sebagai peringatan memang. Sudah pernah sih saya khotbahkan, tapi saya berdoa sepanjang minggu ini Tuhan memberitahu saya bahwa firman Tuhan yang saya bawakan adalah tentang penyembahan. Haleluya saudara. Dan kita akan belajar dahulu ada dua hal tentang penyembahan, yaitu keputusan kita, dan kedua bagaimana kita mengerjakan apa yang kita putuskan, apa yang saudara putuskan. Nah, zaman akhir ini juga begitu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Lalu kemudian terjadilah sebuah masa, waktu itu 40 hari. Sebuah masa 40 hari mereka menunggu Musa, belum turun-turun juga. Lalu kemudian mereka, kita sudah baca dengan jelas kisahnya. Lalu mereka beramai-ramai minta supaya dibuatkan Tuhan baru, Allah yang baru. Akhirnya Harun ini yang harusnya menjaga umat Tuhan. Bukankah Harun berjalan bersama-sama dengan Musa? Bukankah Musa yang berkata-kata? Harun meneruskan perkataan Musa kepada Firaun. Seharusnya Harun menjaga umat Tuhan. Harun ini gambaran daripada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Kalau Musa gambaran Tuhan Yesus. Jadi di akhir zaman ini juga Tuhan Yesus sudah mau datang. Gitu ya. Memang dikatakan begini, kita tidak tahu ya, hari dan saatnya. Hari dan di hour dan jamnya. Kita tidak tahu harinya dan saatnya, jamnya nggak tahu memang. Tapi kalau untuk tanda-tanda kedatangan Tuhan diberitahukan. Haleluya saudara. Sehingga saya bisa berkata pada hari ini bahwa pada akhir zaman ini juga begitu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Namun kemudian saudara-saudara, kita sudah tahu, saya sudah khotbahkan selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ada penyesatan Parmakeia yang melanda dunia. Seharusnya gereja tidak kena. Lalu itu menyebabkan gereja masuk kepada apostasia. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebelum hari Tuhan yang datang itu, perjamuan kawin anak domba akan datang dahulu. Bahasa Indonesianya disebut murtad. Tapi buka teks bahasa Yunaninya, karena Alkitab Perjanjian Baru itu dari manuskrip itu tulisan asli daripada rasul-rasul, ya, itu manuskripnya itu dalam bahasa Yunani. Haleluya saudara. Bukan dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Kenapa begitu? Karena pada zaman itu saudara, dunia adalah dunia Yunani, karena sudah ditaklukkan oleh the Great Alexander. Sama sekarang bahasa internasional itu bahasa Inggris, zaman itu bahasa internasional bahasa Yunani. Haleluya saudara. Sebenarnya surat-surat daripada rasul-rasul ditulis di dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunani-nya ditaruh kata apostasia. Saya sudah tidak perlu ulang-ulang lagi. Saudara semua sudah mengerti bagaimanakah itu apostasia. Nah saudaraku dikasih Tuhan, jadi saudara-saudara, apostasia menyebabkan adanya juru selamat yang lain. Juru selamat yang datang di masa pandemi, yang tidak putus-putusnya. Rasa-rasanya saya, setiap kali saya berdiri di mimbar ini selalu keluar kata-kata itu. Kalau enggak Parmakeia, apostasia. Tapi memang itu tugas saya. Lebih baik saya begitu daripada saya menjadi seperti Harun. Saya tidak mau. Haleluya saudara. Saya mau berjaga-jaga.
Berjaga-jaga buat anak-anak Tuhan dimanapun firman Tuhan ini bisa didengarkan. Saudara-saudara yang ada di mengikuti kebaktian online, saya sudah mengenal saya dengan baik. Khotbah saya tidak lari kemana-mana. Namun kemudian kita pakai media internet. Saudara, sama seperti tahun lembu logam tahun 2021. Begitulah saudaraku, datang juru selamat pada masa pandemi. Dan banyak gereja yang membuka karpet merah, menaruh karpet merah, dan menyambut juru selamat di masa pandemi. Apostasia terjadi. Jadi sebelum hari Tuhan, dikatakan 2 Tesalonika, buka yuk 2 Tesalonika 2 ayat 3 ya. Biar kelihatan, bisa baca dengan jelas di situ. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Haleluya. Ya. Kalau saudara mau baca bersama saya bisa. 2 Tesalonika 2 ayat 3 berkata begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum ini huruf besar ini, hari itu, hari apa ini? Ini judulnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum hari itu dikatakan apa? Haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, nanti akan dinyatakan itu, kita akan tahu, tapi dia belum bisa menyatakan diri. Cuma dinyatakan sudah bisa, tapi dia belum bisa menyatakan diri karena masih ada yang menahannya kan, ayat 7 dan 8 di bawahnya. Siapakah yang menahannya? Roh Kudus yang ada di dunia ini. Haleluya saudaraku. Ya, ekmesogenetai, sampai yang menahannya itu diambil, ya, barulah saudaraku dikasih Tuhan, dia bisa menyatakan diri. Tapi saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi dahulu murtad dan dinyatakan, sudah bisa kelihatan nanti. Tapi dia belum bisa menyatakan ini. Mungkin belum, tidak dinyatakan secara umum, tapi dinyatakan kepada hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus diberitahu. Ada haleluya saudara. Nah, patut kita garis bawah di sini kata murtad. Murtad ini kita diajari, yang murtad itu kan begini Pak Gede. Misalkan Pak Gede ini menjadi mu'alaf, kan gitu. Mu'alaf itu kan kita meninggalkan kekristenan lalu menjadi Muslim. Kalau orang Muslim menjadi Kristen disebut sebagai murtadin, begitu ya. Nah, kalau kita kan diajarkan bahwa kalau kita murtad itu begitu, kita tinggalkan agama Kristen. Padahal dalam terjemahan, dalam tulisan murtad ini dipakai kata apostasia. Apostasia itu begini, melepaskan, meninggalkan. Contohnya itu begini, ya saudaraku ya. Misalkan saudara punya istri yang sah, istrinya masih ada nih, lalu kemudian surat menikahnya ada nih, tapi ya saudaraku, suami ini punya wanita idaman lain. Nah itu apostasia sudah terjadi. Tinggal satu kata lagi namanya apostasion. Katakan bersama saya apostasion. Apostasion itu artinya surat cerai. Jadi gitu ya. Lalu kalau ada orang berkata begini, tapi itu maksudnya kan Pak Gede, itu bercerai dengan Kristus. Belum. Masih kebaktian, masih di gereja, tapi sudah menyambut juru selamat di masa pandemi. Sementara ayat tentang juru selamat ini ada dalam Yesaya 43 1 berkata, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat lain yang kukenal. Tidak ada, kata Tuhan. Haleluya saudara. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti ayat-ayat ini, biarlah kita mengangkat tangan hati kita dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagiku, satu-satunya Tuhan dan juru selamatku. Tidak ada yang lain. Yang setuju katakan haleluya. Mesti diucapkan, ya, itu mesti dideklarasikan. Dan seruan saya, semua anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, seruan saya buat anak-anak Tuhan banyak yang ada di internet dimanapun dengarkan khotbah saya ini,
Seruan saya, bertobatlah sungguh-sungguh dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Berdoalah sungguh-sungguh. Setiap kali saudara angkat tubuh dan darah Yesus, berdoalah biar darah Yesus membasuh ya kehidupan kita. Haleluya saudara. Kenapa begitu? Karena barang yang beredar di akhir zaman ini ya, yang menyesatkan bangsa-bangsa ini, itu yang disebut sebagai Parmakeia, itu juga mengandung sihir. Gimana Pak? Apakah sihir seperti yang di kampung saya Pak? Yang jampi-jampi, yang ludah-ludah cucu gitu? Bukan saudara. Ini sebuah sihir dari kerajaan kegelapan yang ada di dunia ini, yang disebut oleh Daniel itu sebagai binatang yang keempat, yang disebut sebagai kerajaan yang terakhir. Bulan depan ada Satanic Conference di Amerika. Beberapa waktu lalu ada parade satanik di Brazil. Saudara lihat ya, saudara tahu beritanya kan? Satu hari setelah mereka parade, berhasil dihantam dengan apa itu? Banjir bandang yang sangat mengerikan. Begitu saudara. Itu beritanya ada di mana-mana. Jadi ini saudaraku adalah pekerjaan daripada musuh kuasa kegelapan ya, yang memang sudah bekerja sejak dia masih ada di sorga. Dia sudah menginginkan penyembahan itu. Dia mau mengambil penyembahan untuk Tuhan, untuk dia, dan itulah dia menjadi iblis. Dan dia sedang bekerja, berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan, dan berusaha supaya anak-anak Tuhan di akhir zaman jatuh kepada dosa seperti dosa Israel waktu mereka minta ganti Tuhan dengan anak lembu emas. Kalau bisa Harun pada akhir zaman, gembala-gembala, pendeta-pendeta juga melepaskan. Sama seperti Harun. Justru Harun yang membuat patung anak lembu emas. Justru gereja-gereja memberi karpet merah. Haleluya saudaraku. Nah, ini mesti terang. Khotbahnya saya itu harus terang, jelas, dan sederhana. Karena bisa diulang-ulang. Ada YouTube, ada Facebook, bisa disebarkan, bisa diulang-ulang. Jadi khotbahnya mesti terang, jelas, sederhana. Kalau boleh, kalau bisa jangan terlalu lama. Tapi kalau lama pun tidak apa-apa lah. Haleluya saudaraku. Ikut tambah pelan semua. Haleluya. Oke. Ya, nah, saudara-saudara, dalam bahasa Latin, ya, lembu itu bahasa Latinnya itu vacca, V-A-C-C-A. Jadi saudara-saudara, seruan saya tadi, anak-anak Tuhan, satu jangan terima, yang kedua yang bertobat. Nah yang bertobat ini, saudara, sedemikian rupa kerjakan pertobatan kita, gitu. Ada haleluya saudara. Bagus kalau kita saudara angkat tubuh dan darah Yesus dan berdoalah sungguh-sungguh. Tahu saudara, saya berdoa dan saya mengajak kita semua berdoa supaya semua anak-anak Tuhan sudah bertobat ini, supaya dilalukan. Kita putuskan efek sihirnya. Yang setuju katakan amin. Benar saudara, itu mesti diangkat darah Yesus. Dan katakan, saya putuskan, saya tolak hanya Yesus juru selamatku. Saya putuskan sihir-sihir dan semua kuasa kegelapan yang bekerja. Katakan begitu. Ya. Lalu kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, sedemikian rupa berdoa demikian, dan kita berdoa bersama-sama supaya dilalukan efek-efeknya dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya setuju katakan haleluya. Itu sebabnya saya berseru, angkat senjata doa kita, haleluya saudara. Yang begitu tidak bisa dihadapi dengan diam-diam saja dan pasrah. Dan ada lagu dunia berkata begini, ku serah, whatever will be. Tak boleh. Haleluya, anak-anak Tuhan di internet. Jadi ini mesti dilawan, mesti bertobat dan sungguh-sungguh kita darah Yesus masuk. Ya, saudaraku. Ya.
begitu. Ini tidak main-main, saudara-saudara. Saya bisa saja memilih khotbah-khotbah yang lain dari dulu, tidak. Saya memilih untuk menjaga anak-anak Tuhan. Saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Meskipun banyak harga yang harus saya bayar, itu memang tugas dan panggilan saya. Nah, begitu saudara-saudara ya. Baik. Nah, saudara, kita lihat di sini. Kita lihat di sini bagaimana tentang penyembahan ini. Ada keputusan-keputusan yang harus dibuat. Dan bagaimana setan iblis ini dan terus dia bekerja. Bahkan apa yang terjadi kepada orang Israel dalam kitab Keluaran 32 ini terjadi mirip sekali di tahun-tahun yang barusan kita lewati. Haleluya, saudaraku. Lanjut ya. Sekarang kita akan melihat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ini sekarang? Israel sudah, sekarang Tuhan Yesus. Matius pasal 4 itu dalam ayat 3-11 pencobaan di padang gurun. Pertama, iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Dijawab sama Tuhan Yesus apa? Ada tertulis. Haleluya, saudara. Katakan bersama saya, ada tertulis. Ada tertulis. Jadi dia bilang begitu yang pertama. Jika engkau anak Allah. Haleluya, saudara. Haleluya. Tapi Yesus konsisten, ini senjatanya untuk kita semua juga. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baru kemudian iblis berkata begini, ada tertulis. Nah, baru kemudian iblis berkata begini. Kan begitu dalam Matius pasal 4. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah, sebab ada tertulis. Matius 4. Malaikat akan dikirimkannya untuk menantang kakimu tidak terantuk kepada batu. Katakan begitu. Ya, ini dia. Jika engkau anak Allah, yang kedua lagi begitu, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ya. Jadi iblis, setan ini saudara, dia menguji Yesus yang adalah firman Allah dengan firman. Jadi anak-anak Tuhan mesti mengerti. Benar-benar matereinya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bukan karena kita sudah lama ikut Tuhan, kita tuh hebat. Bukan karena kita tuh pendeta, kita hamba Tuhan, bukan. Bukan karena kita tahu firman, bukan, sama sekali tidak. Kalau gitu jatuh dah sudah. Setan tahu, dia berkata ada tertulis. Setan menguji Yesus yang adalah firman Allah dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya karena Yesus adalah firman Allah yang hidup, saudara, maka kita juga biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ada haleluya. Biarlah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Coba bilang tidak, saudara, baru lewat ini. Lalu kemudian dia berkata, iblis, ada tertulis. Dijawab juga sama Tuhan Yesus, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Dan yang terakhir, setan nggak pakai lagi ada tertulis. Dia cuma nomor 2 ada tertulis. Yang terakhir, setan minta apa yang dari dulu dia cari. Tadi itu dia sudah rebut kuasa Adam dan Hawa. Dunia yang tadinya diberikan Adam dan Hawa untuk ditaklukkan, sudah di bawah kuasanya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, semua kerajaan di dunia ini kuberikan kepada. Terus apa dikatakan begitu? Jika engkau sujud menyembah. Jadi kita sudah tahu siapa yang sangat ingin disembah ini. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Dan dia sekarang sudah ada di waktu-waktu yang terakhir, yang Alkitab kita berkata, dia datang dengan geramnya yang dahsyat sebab dia tahu
waktunya tidak lama lagi. Yang biasanya dia, ini tuh kalau yang kisah kita cerita ini, 6.000 tahun yang lalu tuh di Hawa di Taman Eden dia ada. Kita lahir di abad 21, abad 20. Ketika zaman-zaman nabi-nabi itu dia ada, dia mencoba itu sampai Ayub, semua itu Yunus, segala macam itu tahu kisahnya. Haleluya saudaraku. Dia punya waktu ribuan tahun, ratusan tahun. Tapi ketika sampai di akhir zaman, ditulis waktunya sudah singkat. Dia datang dengan geramnya yang dahsyat, dan kita ada pada waktu-waktu itu sekarang ini. Maka saya bawakan pada hari ini biar kita mengerti, inilah dia yang menginginkan penyembahan. Dan dia berusaha untuk membelokkan penyembahan yang harusnya kepada Tuhan. Dalam bilang Keluaran pasal 32 tadi, dibelokkan menjadi kepada anak lembu emas. Kalau dibuatnya strateginya, dia ini benar-benar bapa segala dusta. Dia punya banyak waktu untuk memikirkan penyesatannya yang paling puncak, yang paling terakhir, yang akan dilepaskannya karena waktunya sudah singkat. Setelah itu, dia akan masuk kepada geramnya yang sangat dahsyat dalam waktu yang memang diberikan kepadanya. Setelah pengangkatan gereja, setelah rapture, 1 kali masa, 2 kali masa, dan setengah kali masa. Sekarang belum itu. Belum. Sekarang ini adalah waktu-waktu menjelang. Haleluya saudaraku. Waktu-waktu yang dikatakan dia sedang bekerja secara rahasia dengan tipu muslihatnya. Sekarang ini. Tapi tanda binatang sudah mulai beredar, tapi dia belum bisa menyatakan dirinya. Nah, jadi saudara-saudara, si iblis waktu itu mau menukarkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan iblis minta penyembahan. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa ada sebuah keputusan untuk penyembahan. Haleluya saudara. Tuhan Yesus berkata begini, ada tertulis katanya. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Ada tertulis katanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Nah, saudara, jadi biarlah kita juga seperti Tuhan Yesus. Kenakanlah firman Tuhan. Katakanlah saudaraku, ada tertulis dalam firman Tuhan. Haleluya saudara. Kita nggak bisa jadi anak Tuhan yang standar biasa-biasa saja di akhir zaman. Nggak boleh. Saudara harus upgrade. Bilang kiri kanan, harus di-upgrade ya anak Tuhan. Bilang gitu. Suami istri, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, boleh bahunya dilingkar ini. Harus di-upgrade ya jadi anak Tuhan di akhir zaman ya. Bilang ini, di-upgrade menjadi 5 garis bijaksana. Sebelahnya begini, di-upgrade menjadi tentara Tuhan di akhir zaman. Haleluya saudaraku. Saudara semangat. Amin. Karena nanti Pak Pendeta semangat sendirian di depannya, saudara juga harus semangat. Haleluya. Nah, saudara, lihatlah siapa yang sangat ingin disembah ini, saudara. Dan dia mau menyerongkan. Oh, kenapa dia sangat benci kepada kita? Tahu nggak? Karena kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Dia sangat benci sama saudara. Saudara kalau dibenci setan, saudara harus berkata apa? Oke, bolehlah dalam Inggris. Kalau saya mau berkata begini, saya dibenci setan, saya berkata ini, haleluya! Haleluya. Ada di sini yang dibenci setan takut. Janganlah saya dibenci setan. Kalau saudara dibenci setan, saudara harus berkata gini. Ayo kalau kita berdiri semua. Saudara yang kalau dibenci setan, saudara harus berkata apa? Haleluya. 1, 2, 3, haleluya. 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 Amin saudara. Silakan duduk saudara.
tentara Tuhan. Haleluya. Saya kalau ingat tentara Tuhan itu ingat sama pasukan Gideon, saudara. Ramai sekali, bum bum, brum brum brum, 32.000. Kirain mau perang, rupanya pulang 22.000. Tapi yang tanya ini semuanya, haleluya, tentara Gideon. Haleluya, saudara. Lihat musuh kita. Musuh kita ini, inilah dia musuh dengan tipu muslihatnya sekarang ini. Di akhir zaman, waktunya sudah singkat. Dia sangat ingin disembah. Saya nggak tahu ya, minggu ini saya berdoa Tuhan kasih saya penyembahan, worship, supaya kita tahu betapa berharganya, betapa ini loh yang diminta sama Tuhan Yesus, sembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, saudaraku. Dan inilah musuh yang sudah ada di depan hidup kita, yang kita perangi, kita robohkan benteng-bentengnya dalam nama Yesus. Dia sangat ingin disembah, dia berparade itu. Dia bikin parade orang-orang yang kena tipu daya itu benar-benar di bawah tipu dayanya. Habis parade di Brasil, saudaraku, dibayar tunai sama Tuhan. Haleluya, saudaraku. Hancur-hancuran Brasil karena apa namanya? Karena bencana alam yang demikian dahsyatnya. Saudara. Jadi di akhir zaman ini, saudara, pemerintahan tetap ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Otoritas dan kuasa, ya, kendali tetap di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara. Katakan begitu dalam kitab Yoel. Waktu Tuhan memanggil tentaranya untuk maju, panggillah semua prajurit untuk tampil dan maju. Biarlah orang yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Haleluya, saudara. Katakan, Tuhan duduk menghakimi bangsa-bangsa. Itu dia ayat yang terakhir. Memang akan ada peperangan rohani di akhir zaman. Memang akan ada masa yang sukar. Memang akan ada pertempuran rohani di akhir zaman. Tetapi yang pegang kendali adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Nah, baik, saudara, pujilah. Nah, saudara, sekarang saya akan masuk kepada bagian yang kedua. Kita sudah mengerti jelas. Inilah dia yang sangat ingin disembah tadi. Dan dia ada sekarang di kerajaan ke-8. Dan kita sedang ada dalam peperangan di akhir zaman ini. Angkat senjata doa kita, penuh kita dengan api Roh Kudus. Haleluya, saudara. Ya, penuh kita dengan api Roh Kudus, penuh kita dengan kuasa Tuhan. Ya. Pegang firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang bagian kedua, yaitu bagaimana kita menjalankan keputusan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sudah dia mati dan berkorban bagi kita, dan memindahkan kita, mengambil kita dari lumpur yang kotor. Ada lagunya bagus itu. Coba mungkin Eksa bisa di mana? Kita ya. Bagus sekali lagunya ya. Saudara-saudaraku, ada lagu yang bagus. Jesus, lover of my soul. Itu bagus sekali, saya suka sekali. Jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mati bagi kita, berkorban bagi kita. Coba dikunci G saja. Saya sih ini dulunya sih waktu saya masih muda, saya punya angan-angan bisa mau menyanyikan lagu ini dengan seperti versi aslinya, tapi tidak kesampaian. Haleluya, saudaraku ya. Jesus, lover of my soul. Minor. Jesus, I will never let you go. You've taken me from my land, set my feet upon the rock. Tinggal rehat. I love you, I need you. Though my world may fall
I'll never let you go. My Savior, my precious King, I will worship you until the very end. Thank you, son. Itu lagunya ini, saudara. Jesus, lover of my soul, kekasih jiwaku, pacarku. Haleluya. Apa puja-pujaan hatiku yang paling ku cinta. Haleluya, saudara. Jesus, lover of my soul, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Tak akan ku lepaskan Tuhan Yesus. Haleluya. Seruan saya buat anak Tuhan di internet yang sempat kena tipu sama juru selamat yang palsu, buang jauh-jauh, katakan dalam nama Yesus, hanya Yesus yang tidak akan kulepaskan selamanya. Haleluya, saudara. You've taken me from miry clay. Kau sudah mengangkat aku, mengambil aku dari lumpur yang kotor. Itu, saudara. You set my feet upon the rock. Kau taruh kakiku berjejak di atas batu karang yang teguh. Amin, saudaraku. Now I know. Lalu katanya apa? Dikatakan I love you. Gitu, saudara. Saudara itu gitu sama Tuhan. Amin. Haleluya. I love you. I need you. I need you. Aku perlu kau Tuhan Yesus. Lalu begini kata-katanya. Though my world may fall, I'll never let you go. Meskipun duniaku runtuh. Saya mau nangis ngomongnya, saudara. Meskipun duniaku runtuh, though my world may fall, I'll never let you go. Itu jadi anak Tuhan. Jangan belum apa-apa, sudah menyerah, tidak boleh. Gitu loh. Haleluya, saudara. Though my world may fall, I'll never let you go. Ya, oke lah, yang kemarin sudah, ya. Soalnya saya suruhan sama anak Tuhan dimanapun berada di internet, bertobat, hasilkan buah-buah pertobatan. Sebenarnya sejak awal tanda binatang ini beredar, ya, saya sudah bilang sih, sebenarnya saya bilang sama istri saya, sebenarnya yang diminta ini nyawa kita kok sebenarnya. Itu nanti semuanya tidak bisa ngapain semua. Kalau memang nyawa kita yang diminta, kenapa nggak dari awal? Though my word may fall, meskipun kita runtuh, I'll never let you go, Jesus. Itu saudara-saudara. Haleluya, saudara. Sebenarnya yang diminta itu memang dari awal memang begitu. Itulah ciri khas tanda binatang. Ciri khasnya. Saya sudah khotbahkan, dia datang nanti dengan kuasanya itu tidak bisa jual dan beli. Makanya kita siapkan hal-hal yang sudah saya khotbahkan kepada kita semua. Haleluya, saudaraku. Nah, itu saudara, ya. Dia sangat mengasihi kita. Dan sekarang kita akan lihat Tuhan Yesus ini menghendaki dan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita sudah belajar tadi tentang keputusan dalam penyembahan. Ternyata ada yang sangat ingin sekali disembah. Dia datang dengan muslihatnya dan segala macam dia bekerja. Ada haleluya, saudara. Saudara dan saya harus tegas. Ya, salah satu daripada Tuhan kan, yuk kita di sini sih. Ada bapak-bapak datang pada saya, Pak begini Pak, harus pakai begini Pak. Nggak bisa datang, saya tanya sama Bapak Kepala Sekolah, ini Pak Daud. Harus saya jawab seperti yang Pak Pendeta ajarkan. Tidak bisa Pak, kami tidak bisa. Mengerti. Datang lagi ada ya dari Pak Feby. Pak Pendeta lagi begini-begini, jawab seperti ini Pak Feby. Ini ayatnya, lagunya Though my world may fall, I'll never let you go. Ada dia, musuh kita ini, dia sangat ingin disembah.
Yaitu ini loh iblis yang minta sama Yesus tadi. Semua kerajaan di dunia ini dan semua kekayaan ini kuberikan kepadamu, kamu sembah aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rapatkan barisan. Jangan buka celah sedikit pun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Supaya kita punya kuasa yang penuh dari Tuhan dalam firman Tuhan dan dalam kuasa Roh Kudus. Ada haleluya saudara. Yang sudah pernah kemarin mungkin karena tidak tahu atau karena entah apa, tidak usah saya bahas apa penyebabnya. Bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, hasilkan buah pertobatan. Ada haleluya saudaraku, ya. Berdoa sungguh-sungguh dan berjalan dan berperanglah dalam jalan apa namanya, jalan tentara Tuhan di akhir zaman. Amin. Ya. Nah, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yohanes pasal yang keempat. Yesus. Kalau misalnya Pak Daud bisa siapkan teksnya tadi, boleh sambil mendengarkan firman. Yohanes 4. Jesus lover of my soul. Ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Tuhan Yesus yang berkata ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya saudara. Nah, inilah yang kita kerjakan sekarang. Ya. Nah sekarang ini yang kita pelajari adalah bagaimana mengerjakannya. Kalau tadi kan keputusanku untuk menyembah hanya Tuhan Yesus Kristus, dan sudah aku belajar mulai dari peristiwa di sorga. Ya, mulai dilemparkannya iblis dari sorga, Lucifer itu, dan sekarang dia sedang berkeliaran dengan nama. Ada sebuah nama, Luciferase. Ada orang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kayak enggak apa-apa kok ini di dalam nama Yesus Kristus. Ya, saya berdoa sungguh-sungguh. Ya, sekarang saudara ada pada barisan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita juga sudah belajar tadi kejatuhan manusia. Kita sudah belajar tadi keputusan-keputusan mesti dibuat yang seharusnya bagaimana yang benar ketika orang Israel memilih lembu emas. Kita terus belajar dari Tuhan Yesus. Kita untuk menyembah iblis. Lalu kita tahu sekarang di akhir zaman kita hidup sekarang ini, kita sudah tahu Dialah yang sangat ingin kita disembah. Jangan kasih sedikit pun ya pintu yang terbuka buat Dia. Angkat senjata, doa saudara, katakan dalam nama Yesus hancurkan roh-roh kuasa kegelapan. Yang setuju katakan haleluya. Nah, lalu sekarang kita belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, bahwa Tuhan menghendaki, Dia menghendaki. Memang Tuhan cari. Dia memang mencari penyembahan, bukan penyembahan. Dia mencari penyembah. Dia mencari kita. Haleluya saudara. Setan tadi sangat ingin untuk Dia disembah, tapi kita sudah tahu. Dan kita mau menaruh perhatian kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah berkorban bagi kita. Nanti sebentar kita akan angkat tubuh dan darahnya lagi, yang sudah mengeluarkan kita dari lumpur dosa, yang sudah menjejakkan kita kepada di atas batu karang yang teguh. Dan lagu tadi sangat indah, yang berkata begini, though my world may fall, I'll never let you go. Jadi meskipun dunia di sekitar kita runtuh, Yesus segala-galanya bagi kita semua. Haleluya saudara. Ya, gitu. Lewat tahun-tahun yang sudah lalu ini, biarlah saudara sudah semakin mengerti ya bagaimana harus berkata, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menunjukkan keputusan saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya. Ada haleluya saudara. Lanjut. Nah, sekarang Tuhan sudah kasih tahu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah,
bagaimanakah menyembah itu? Saya akan mulai dengan begini. Saya mau tanya sama saudara. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya mau bertanya, bagaimanakah makan itu? Kan bisa jawab semua kan? Bagaimana makan saudara? Coba. Ayo. Gimana makan? Pak duduk masing-masing gimana makan? Bagaimanakah makan itu? Ini kan pertanyaannya, bagaimanakah menyembah itu? Tuhan Yesus sudah kasih tahu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang bagaimanakah makan itu? Pakai sendok? Ada yang ikut cara India gimana? Gini. Ya, dibuat bola. Kalau India buat bola pakai kaldu-kaldunya bola yang besar gini langsung masuk. Ya, kalau di video-video India itu ada yang makan pakai tangan, ada yang pakai sendok. Kalau makan ala Amerika pakai pisau, ya kan? Pakai pisau. Begitulah makan. Dan coba saudara lihat sama saya. Ada nggak orang makan gini? Ada gitu makan saudara? Kalaupun ada, sebentar lagi dia keselak dan masuk rumah sakit. Tolong dulu. Dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong lagi, selamat jalan. Jadi makan nggak seperti itu. Haleluya saudara. Nah, menyembah juga begitu. Haleluya. Nah, saya rasa kita semua sudah tahu kok gimana menyembah Tuhan. Ya, nah kerjakanlah. Gimana saudaraku? Hatinya dibuka kepada Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Begitu. Ya, itu menyembah. Gini coba saya kasih contoh ya, saya sudah menyembah Tuhan. Kalau begini gimana saudara? Haleluya. Kita kan nggak ada kayak gini. Haleluya saudara. Cuma saya ini di internet ya, saya kasih tahu anak nonton jangan tahu saja tentang kejaman. Tuhan berkata, Tuhan mencari penyembah. Haleluya. Haleluya saudara. Kita belajar sekali yang paling sederhana. Makan bagaimana? Makan aja ada caranya biar jangan mencelakakan diri sendiri. Haleluya saudara. Haleluya. Apalagi dikatakan menyembah. Coba lihat saudara-saudara kita menyembah di seluruh dunia. Wih, mereka sungguh-sungguh menyembah loh. Benar nggak? Yang nggak percaya Tuhan Yesus ya? Wih, mereka sungguh-sungguh loh mengerjakannya. Ada haleluya saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Begitu, jadi kita sudah mengerti sekarang bagaimana menyembah. Menyembah Tuhan, saudara-saudara. Dengan segenap hati. Dengan gimana sih ya menyembah Tuhan? Kenapa saudara-saudara dikasih Tuhan? Karena dikatakan begini, ayat yang kita baca tadi. Yohanes pasal 4. Katakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan seperti itu, yang tahu menyembah Tuhan, yang rindu, yang sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, kenapa begitu? Begini, karena waktu anak Tuhan tersebut bersungguh-sungguh dia saudaraku mau menyembah Tuhan, begitu rindu dia dengan menyembah Tuhan, maka ada ayat yang berkata begini, 1 Korintus 6 ayat 17, saudara kan sudah hafal. Barang siapa yang meningkatkan dirinya kepada Tuhan, terus menjadi satu roh. Jadi waktu kita tuh menyembah Tuhan sungguh-sungguh tuh kita tuh sudah mengikatkan diri kita sama Tuhan. Dan waktu nyambung saudara, nggak heran aliran kasih Yesus yang deras turun kepada kita. Haleluya. Urapan Tuhan turun. Karena memang begitu. Tuhan mencari penyembah yang mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran.
sungguh-sungguh kenyang, bagus, sehat. Kalau makan dengan cara yang seperti tadi saya kasih contoh tadi, waduh, nggak bagus. Ya. Tapi waktu kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita ikatkan diri kita pada Tuhan, jadi satu roh dengan Tuhan, connect. Jamahan kuasa Roh Kudus, kasih Yesus. Alkitab berkata dalam Roma pasal 5 kalau nggak salah dikatakan Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Dia mencurahkan kasih-Nya oleh Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Tapi ada bagian kita. Kita harus mengikatkan diri kita. Haleluya. Kalau kayak gini tadi, gak usah dipandang lebar ya. Yang di internet gak paham ya. Jadi kalau kita gak tahu bagaimana mau datang sama Tuhan dan menyembah Tuhan, Tuhan cari penyembah. Dan di akhir zaman ini kita sudah lihat siapa yang sangat ingin disembah. Dan puji Tuhan kalau kita sudah tidak terima tanda binatang dan juga sudah stop dan bertobat. Tapi sekarang kalau kita nggak ikatkan diri kita kepada Tuhan, nanti nggak bisa. Ini adalah hari-harinya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ibu-ibu satu roh dengan Tuhan. Anak-anak, remaja, pemuda, ya satu roh dengan Tuhan. Ikatkan diri kita kepada Tuhan. Ada haleluya. Bapak-bapak juga gitu. Ikatkan diri kita kepada Tuhan. Semua kita ikatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Setuju katakan haleluya. Dan internet ini adalah hari-hari kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita buat itu, kita jadi satu roh dengan Dia. Dan kita akan menerima hadirat kuasa Tuhan dan jamahan Roh Kudus dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kan? Kalau terus kita buat begitu, saudara, itulah yang memang yang seharusnya kita perbuat. Maka judul firman Tuhan hari ini adalah worship. Satu ayat lagi. Mazmur 135 ayat 18. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Mazmur 135 ayat 18. Nah, saudara bisa baca itu ayat 15 sampai 17, tapi saya nggak mau baca di sini, langsung 18 ya. Begini ayat 18. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ini orang-orang ini membuat sesuatu dan mereka menyembah. Harus baca di ayat. Ya? Jadi firman Tuhan ini berkata begini, seperti itulah jadinya mereka. Jadi saudara, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Ada haleluya. Ada haleluya. Jadi kita ikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau kita terus ikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus menyembah Tuhan, makanya dikatakan kita itu dikatakan Tuhan Yesus sering dikatakan bahwa Tuhan mau menikah dengan mempelainya yang sepadan dengan Dia. Kita kan lagi berjuang sekarang ini. Dalam berjuang bukan santai-santai ya. Berjuang dalam masuk pada golongan 5 garis bijaksana ini. Berjuang dalam jalan tentara Tuhan di akhir zaman. Kita sedang berjuang. Begitu ya, saudara. Nah, lalu dikatakan saudaraku, Tuhan mau kita supaya menjadi mempelainya sepadan dengan Dia ya. Lalu dikatakan begini, begitulah jadinya orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Dia menjadi seperti begitu. Makanya ada heran ada lagunya, kita rindu mau seperti-Mu Yesus, lalu tak pernah menyembah Tuhan. Ada haleluya. Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus ya, menjadi pelaku firman Tuhan, memegang firman Tuhan dan bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus, karakter Kristus. Ku mau seperti Yesus, banyak-banyak menyembah Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Nanti kalau sudah tanya, Pak, gimana menyembah Tuhan? Ingat aja gimana kita makan. Makan aja nggak bisa sembarangan. Ada haleluya.
Yuk makan sembarangan kita kesedek saudaraku, apalagi kita menyembah Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita buat ini maka kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita tahu kita sudah bertemu dengan Tuhan yang memang layak. Jadi sudah baca dalam kitab Wahyu, Dialah yang layak menerima segala puji-pujian, segala hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Begitu dalam kitab Wahyu dan kita sudah baca. Haleluya saudaraku. Segenap sorga mengeluhkan Tuhan Yesus. Dialah yang terkasih di sorga. Oh haleluya saudara. Dan kita diberitahu sekarang di bumi ini. Dunia tidak tahu. Kita sekarang kumpul di sini, yang ada di internet, yang dengarkan khotbah ini, kita diberitahu bagaimanakah penyembahan di surga itu. Dan di bumi ini kita diberitahu kita bisa ada di dalam bagian di sana, walaupun kita masih ada di bumi sekarang ini. Dan saya percaya sama seperti waktu kita menyembah Tuhan tadi, hadirat Tuhan turun meliputi kita. Ada haleluya saudara? Nggak usah pedulikan kiri kanan kita. Amin saudaraku ya. Jadi gini, kalau nanti saya lihat saudara, kan saudara menghadap ke depan, amin. Saya menghadap pada saudara. Tiba-tiba kita sudah menyembah Tuhan, yang satu sudah menghadap ke tembok begini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saudara bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Dan begitu bagus sekali, saya senang. Ya. Saudara menyembah Tuhan, misalnya di sini ada singer atau pemain musiknya, pemain bass misalnya, Eksa lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba dia sudah begini. Tidak apa-apa. Itu kita sedang bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Raja Daud, waktu dia memuji menyembah Tuhan, dia tidak peduli. Dia meloncat-loncat, dia mau menyenangkan Tuhan Yesus saja. Haleluya saudara. Datang Mikal kan itu istri daripada Daud, putri daripada Saul. Malu aku lihat kamu Daud begitu. Bagus. Jangan pikirkan pendapat manusia. Waktu menyembah Tuhan, saudara pastikan kau bertemu dengan Tuhan. Seramai apapun di sekelilingmu, jangan pedulikan. Saudara jangan hilangkan kesempatan yang sangat berharga. Apalagi nanti kita menyembah Tuhan. Biar saudara membuka hati dan mengangkat tangan dan menyanyi. Karena ada yang sangat ingin penyembahan saudara. Kita tidak kasih dia satu sedikit pun. Kita angkat senjata dua, kita robohkan. Dia berkeliaran sekarang di akhir zaman ini. Tapi saya berdoa dan saya berkhotbah dari tempat ini. Tidak bisa kena kepada kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diperlukan dengan urapan yang turun dari surga waktu kita menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang ada di internet juga begitu. Ini adalah memang hari-hari berbahaya. Kalau orang berkata, ya ini sudah mulai begini Pak, begini, itu memang sistem yang sedang berjalan. Dan kalau kita memang tidak mengerti, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sampai kita tetap ikut arus dan seterusnya. Nah, jadi saudara, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Jadi kalau kita menyembah sebentar ini bertemu, dan bukan hanya sebentar, dari tadi pun juga, dari kapan hari juga sudah, cuma dengan firman Tuhan ini. Saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih tahu saya ini. Worship. Mungkin ada anak Tuhan yang perlu memperbaharui. Dia mungkin sudah kemarin tidak bisa buat keputusan, sekarang sudah ngerti bagaimana buat keputusan. Mungkin kemarin dia nggak tahu gimana cara makan sembarangan. Makan aja harus nggak boleh sembarangan. Berarti sekarang menyembah Tuhan sudah ngerti. Haleluya saudara. Orang dunia saja mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh dia balik. Puji Yesus, haleluya. Dan setelah itu nggak usah peduli kiri kanan saudara. Kalau sudah ketemu Tuhan, saudaraku udahlah. Sembarangan. Haleluya saudaraku ya. Itu yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, oke lanjut. Jadi saudara, ada saya catat beberapa contoh yang buruk di Alkitab. Salah satu contoh yang buruk di Alkitab adalah Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu itu anak daripada Harun. Dia tidak bersungguh-sungguh menjalankan pelayanannya. Ya, dia mempersembahkan api yang asing. Saudara, dia mati di dalam hadirat Tuhan. Mati di dalam tempat dia. Ofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli,
tidak takut sama Tuhan. Orang tuanya juga tidak mendidik, tidak menegur dengan tegas anak-anaknya. Hofni dan Pinehas, keduanya juga mati. Contoh-contoh yang buruk jangan ditiru. Ada juga Usa yang disambar api Tuhan waktu Daud membawa tabut Tuhan dari Obed-Edom ke kota Daud. Ya. Waktu itu tabut Tuhan tergelincir, dia pegang. Nggak boleh begitu ya. Jadi kemudian ini orang-orang yang gegabah di dalam Tuhan, nggak boleh. Tapi kita tadi sudah belajar, makan saja kita mesti sungguh-sungguh, apalagi kita kebaktian dan menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Ada haleluya saudara. Ini bagi semua yang ada di akhir zaman, jangan nanti gini, oh Pak sekarang sudah modelnya gereja online, lalu gereja online rupanya gimana? Nggak ibadah sungguh-sungguh, nggak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Hati-hati, Tuhan berkata ya, sekarang ini penyembahan, worship itu memang yang Tuhan cari. Tuhan cari, Bapa mencari, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kalau saudara berhasil untuk menjadi penyembah yang demikian, saudara connect sama Tuhan. Ada haleluya saudara? Kerjakanlah terus. Kerjakan terus. Oke, terus kemudian di sini, nah ini ya, contoh-contoh yang buruk. Nah itu saudara-saudara ajarkan nanti kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga-keluarga kecil, ajarkan, nggak boleh kayak gitu, anak-anak mesti gini-gini, masih anak kita tuh diajarkan gimana takut akan Tuhan. Haleluya saudara. Baik, saya lihat catatan Bapak saya sudah selesai. Jadi kita bagi berdiri, kita menyembah Tuhan. Ini kita pakai lagu yang mana ya? Lagu saya tadi yang bahasa Inggris atau lagu Kristina? Padahal sudah ada. Oh, ya kita sekali-sekali kita bahasa Inggris ya. Semuanya nyembah Tuhan ya. Ya anak-anak semua ya, semua nyembah Tuhan ya. Ya. Haleluya. Jesus, lover